Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Rahayu. Di video kali ini saya akan bahas tentang definisi, sejarah, serta cabang-cabang dari ilmu pertanian. Mau tahu bagaimana? Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Yang pertama, definisi ilmu pertanian. Ilmu pertanian adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang produksi tanaman, pengolahan hasil pertanian, serta pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian. Yang selanjutnya, aspek utama ilmu pertanian. Yang pertama, agronomi, yaitu mempelajari budidaya tanaman, termasuk pemilihan varietas, pengolahan tanah, serta penggunaan pupuk. Yang kedua, hewan ternak, yaitu mempelajari tentang pemeliharaan dan pengembangan hewan ternak. Yang ketiga, teknologi pertanian, yaitu mempelajari penggunaan teknologi dalam pertanian seperti mesin irigasi serta pengolahan hasil. Yang keempat, ekonomi pertanian, mempelajari aspek ekonomi pertanian termasuk pasar, kebijakan, dan manajemen usaha. Yang kelima, sosial pertanian, yaitu mempelajari aspek sosial dan budaya pertanian. Tujuan ilmu pertanian. Tujuan ilmu pertanian ada 5. Yang pertama, meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Yang kedua, mengembangkan teknologi pertanian. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha pertanian. Yang keempat, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Selanjutnya, sejarah ilmu pertanian. Periode awal 10.000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Adanya revolusi pertanian pada 10.000 sebelum Masehi, yaitu manusia mulai beralih dari gaya hidup nomaden ke pertanian. Yang kedua, pengembangan teknologi pertanian sederhana yang berupa cangkul dan bajak. Yang ketiga, perkembangan sistem irigasi di Mesir, Cina, dan Mesopotamia. Yang keempat, penggunaan pupuk alami dan rotasi tanaman. Yang selanjutnya periode pertengahan, yaitu pada abad ke-500 sampai pada tahun 500 sampai 1500 Masehi. Adanya pengembangan sistem pertanian feodal di Eropa. Yang kedua, perkembangan teknologi pertanian seperti gandengan dan plow. Yang ketiga, penggunaan kuda dan hewan lain sebagai tenaga kerja. Yang keempat, perkembangan pertanian monokultur, yaitu satu jenis tanaman. Yang selanjutnya periode revolusi industri pada tahun 1500 hingga 1900 Masehi. Adanya pengembangan mesin uap dan traktor. Adanya revolusi hijau pada tahun sekitar 1700-an, yaitu penggunaan pupuk kimia dan teknologi pertanian modern. 3. Perkembangan sistem pertanian kapitalis. 4. Pengembangan ilmu pertanian sebagai disiplin akademis. Selanjutnya periode modern, yaitu pada tahun 1900 sampai 1950 Masehi. Adanya pengembangan teknologi pertanian modern, yaitu adanya mesin traktor dan mesin pemotong. Adanya revolusi hijau kedua pada tahun 1940-an, yaitu penggunaan pestisida, herbisida, dan fungisida. Yang ketiga, adanya pengembangan sistem pertanian intensif. Yang keempat, pembentukan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO pada tahun 1945. Selanjutnya, periode kontemporer pada tahun 1950 sampai sekarang. Adanya pengembangan teknologi pertanian presisi.
adanya revolusi hijau ketiga, yaitu pada tahun 1980-an dengan adanya penggunaan bioteknologi. Yang ketiga, perkembangan sistem pertanian berkelanjutan. Yang keempat, pengembangan ilmu pertanian integratif, yaitu agroekologi dan agribisnis. Yang kelima, perhatian pada isu lingkungan dan berkelanjutan. Sejarah ilmu pertanian di Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia, mari kita pelajari sejarah ilmu pertanian yang ada di Indonesia. Yang pertama, masa kolonial Belanda. Adanya pengembangan pertanian komersial. Yang kedua, pada zaman kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, yaitu adanya pembentukan Kementerian Pertanian. Yang ketiga, pada tahun 1950-an, adanya pengembangan sistem pertanian intensif. Pada tahun 1970-an, adanya revolusi hijau di Indonesia. Pada tahun 1980-an, adanya pengembangan agroindustri. Yang keenam, era modern, fokus pada keberlanjutan dan pertanian presisi. Selanjutnya, perkembangan ilmu pertanian. Periode tradisional sebelum 1800, yaitu pertanian subsisten, produksi untuk kebutuhan keluarga. Yang kedua, penggunaan teknologi sederhana, yaitu alat-alat dari kayu dan bambu. 3. Pengetahuan temuan turun-temurun, yaitu pengalaman dan tradisi. Periode modern 1800 sampai 1945. Adanya revolusi industri, yaitu pengenalan mesin teknologi. Yang kedua, pengembangan varietas tanaman, yaitu seleksi dan pemuliaan. Yang ketiga, penggunaan pupuk dan pestisida. Yang keempat, pembangunan irigasi dan sistem drainase. Selanjutnya, periode kontemporer 1945 sampai 1980. Adanya revolusi hijau, yaitu pengenalan varietas tanaman tinggi hasil. Yang kedua, penggunaan teknologi modern seperti traktor, mesin pemotong, dan pengolahan hasil. Yang ketiga, pengembangan peternakan intensif. Yang keempat, pembangunan sistem pemasaran dan distribusi. Selanjutnya, periode modernisasi tahun 1980 sampai 2000. Pengenalan bioteknologi, yaitu penggunaan GMO dan rekayasa genetika. Yang kedua, pengembangan sistem pertanian terpadu. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, perhatian pada lingkungan dan keberlanjutan. Cabang-cabang ilmu pertanian. Cabang utama. 1. Agronomi, yaitu mempelajari budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. 2. Peternakan, mempelajari pemeliharaan dan pengembangan hewan ternak. Yang ketiga, perikanan, mempelajari budidaya ikan, udang, dan hasil laut lainnya. Yang keempat, kehutanan, mempelajari pengelolaan hutan, pembudidayaan pohon, dan hasil hutan. Cabang teknologi. Teknologi pertanian, mempelajari penggunaan mesin dan irigasi pengolahan tanah. Yang kedua, teknologi hasil pertanian, mempelajari pengolahan, pengawetan, dan pengepakan hasil. Yang ketiga, bioteknologi pertanian, mempelajari penggunaan bioteknologi dalam produksi tanaman dan hewan. Yang keempat, teknologi informasi pertanian, mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam pertanian. Yang selanjutnya, cabang spesialisasi. 1. Hortikultura, mempelajari budidaya tanaman hias dan buah-buahan. 2. Entomologi, mempelajari serangga dan pengendalian hama. 3. Patologi tanaman, mempelajari penyakit tanaman dan pengendalian. 4. Genetika dan pemuliaan tanaman, mempelajari perbaikan varietas tanaman. Yang kelima, nutrisi tanaman, mempelajari kebutuhan nutrisi tanaman. Yang keenam, pengelolaan tanah, mempelajari pengelolaan kesuburan tanah. Yang ketujuh, pengelolaan air, mempelajari pengelolaan sumber daya air. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan, buku-buku dari ilmu-ilmu pertanian. Sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun salah pengucapan dalam video ini. Kalau ada saran dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Terima kasih, saya Pura Hayu. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.